Pagi, Pak. Ada yang dari Kalimantan, Mas Dendi. Ini memang baru seru-serunya kalau teman-teman di HRD atau Bapak Ibu yang punya pengusaha, ini undang-undang baru ini sangat baru seru-serunya. Dan di beberapa daerah ini memang dari Depnaker baru sharing turun ke beberapa daerah untuk sosialisasi. Nah, di pagi hari ini saya akan coba untuk sosialisasi atau sharing tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini, Bapak Ibu semuanya. Nanti saya share materi dulu ya, Pak Ganda ya. Ya Pak, silakan Pak. Pak Muji silakan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ampun ya Pak G. Ya aman Pak Muji, silakan Pak. Oke, ya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi agak siang menjelang siang. Ini kebetulan kelihatannya materi nih yang luar apa ya, yang beda dengan yang lainnya. Biasanya kan marketing ya Pak, marketing, sales. Nah ini kemarin kebetulan Pak Aryo ini adalah dulu atasan saya di Garuda Food. Kami di sini akan sharing tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Saya sharing untuk diri saya sendiri, mungkin supaya kalau tidak kenal tidak sayang, Bapak Ibu semuanya. Kebetulan saya lahir di Klaten, 50 tahun yang lalu. Saya tinggal di Solo, saat ini saya masih aktif kerja di Air Mancur sebagai GM Human Capital, dan hobi saya goes dan renang, cuma tadi pagi belum sempat goes ini. Kebetulan saya pendidikan terakhir di UI, Magister Human Resource. Untuk sertifikasi, saya sertifikasi Human Resource Manager dan Hubungan Industrial dari Badan Nasional Sertifikasi. Pengalaman kerja saya di Astra Group, tepatnya di Federal International Finance 3 tahun, terus di Garuda Food kurang lebih 10 tahun, dan di Air Mancur sekarang jalan 9 tahun, 8 ke 9 tahun. Itu profil sedikit saya. Bapak Ibu sekalian, yang kemarin sempat ramai juga beberapa saat ini diundangkan ada demo karena memang belum jelas apanya, tapi teman-teman sudah ada pemikiran-pemikiran atau apa yang negatif, jadi akhirnya demo. Padahal Undang-Undang Cipta Kerja ini ada positifnya juga, mungkin ada beberapa kurang, nanti kita coba kupas. Sebetulnya undang-undang yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, jadi 17 tahun ada perubahan. Sebenarnya nggak dirubah semuanya. Dari Undang-Undang Nomor 13 2003 ke 2020 ini ada yang pertama memang ada yang di-delete atau dihapus, ada yang ditambahkan, ada yang dilengkapi. Jadi tidak semuanya hilang atau dihapus, tapi ada yang dilengkapi dan ada yang masih berlaku juga di undang-undang yang sebelumnya. Undang-Undang Cipta Kerja ini substansi pokoknya, khususnya klaster ketenagakerjaan, ada 8 hal. Yang pertama tentang untuk mengatur tenaga kerja asing. Nah ini nanti ada di peraturan juklaknya, istilahnya ada di peraturan pemerintah nomor 34. Terus ada lagi yang kedua tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Ini juga ada dijelaskan lebih lanjut di PP nomor 35. Alih daya itu outsourcing kalau Bapak Ibu kenal. Yang keempat, substansinya adalah pengaturan tentang waktu kerja dan waktu istirahat. Ini masih masuk ke PP, nanti diperjelas di peraturan pemerintah nomor 35. Sedangkan yang kelima ini adalah pengupahan. Ini karena
pengupahan ini kelihatannya hal yang sangat menarik ya Bapak Ibu. Baik itu pekerja, baik itu sebagai pengusaha, ini diatur di satu PP terpisah, Peraturan Pemerintah Nomor 36. Jadi memang, nah untuk pagi hari ini kita akan bahas khusus pengupahan, karena kalau 4 PP itu kita bahas bisa sehari sampai 2 hari. Jadi nanti ke 2,5 jam atau 2 jam ini kita bahas tentang pengupahan saja. Sedangkan substansi yang keenam adalah tentang PHK, pesangon, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Ini ada kalau JKP itu diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 37 terpisah juga. Di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ini ada juga tentang pengenaan sanksi. Sanksi ini memang ada sanksi administrasi, ada sanksi hukumnya juga ada, pidana juga ada. Sedangkan yang ke-8 adalah perizinan di bidang ketenagakerjaan. Substansi pokok di Undang-Undang Nomor 11 2020 ini adalah paling enggak ada mengatur 8 ini Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya kami saya khususnya adalah bergerak di Human Capital atau HRD, itu sangat terima kasih sekali kepada pemerintah karena aturan ini lebih jelas dan lebih detail apabila dibanding beberapa atau aturan yang sebelumnya. Paling enggak Undang-Undang Cipta Kerja ini ada sasaran atau manfaat bagi yang pertama untuk tenaga kerja yang belum bekerja, bagi teman-teman adik-adik yang baru lulus atau yang baru kena PHK, ini terbuka kesempatan kerja yang lebih luas. Karena apa? Karena memang aturannya ini meringankan lah, agak meringankan sisi pekerja, sisi pengusaha. Jadi akan terbuka kesempatan luas. Sedangkan bagi karyawan existing yang saat ini bekerja, ini bisa menjamin kelangsungan bekerja dan meningkatkan perlindungan. Jadi teman-teman yang bekerja saat ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, adanya peningkatan perlindungan pekerja. Terus ini yang lebih bagus lagi, bagi pekerja yang mengalami PHK, nah ini ada peningkatan perlindungan, nanti ada istilahnya ada kompensasi untuk teman-teman yang kena PHK. Kalau dulu nggak ada, Bapak Ibu semuanya. Kalau dulu kita mempunyai karyawan PKWT atau karyawan kontrak, habis kontrak ya udah selesai. Tapi sekarang tidak boleh dengan aturan yang baru ini, pengusaha harus memberi uang kompensasi seperti itu. Atau di dalam aturan yang baru di Undang-Undang BPJS ini harus diberikan untuk jaminan PHK ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, urgensi Undang-Undang Cipta Kerja ini, bagaimana sih Undang-Undang Cipta Kerja ini apabila tidak diundangkan atau tidak dilakukan? Paling nggak ada 4 hal ini yang akan terpengaruh. Yang pertama tentang lapangan kerja. Lapangan kerja akan pindah ke negara lain. Ini beberapa tahun lalu ya, 2 atau 3 tahun lalu kita mengalami sendiri, banyak pabrik yang khususnya di Jakarta, di Kerawang, Cikarang itu banyak pindah ke Vietnam, ke Thailand, karena memang aturannya masih terlalu ya untuk pembukaan lapangan usaha di Indonesia. Jadi dengan diundangkan ini lapangan kerja tentunya lebih kompetitif, jadi lebih bisa masuk lagi lapangan kerja di Indonesia. Mungkin beberapa waktu lalu kita juga dengar berita mungkin ada akan masuk sekitar berapa T, 10 atau 100 T akan masuk di Indonesia. Untuk daya saing, tentunya daya saing ini untuk mencari kerja relatif rendah dibanding negara lain, jadi kita bisa masuk di Indonesia, sedangkan pengangguran juga impact-nya penduduk yang tidak bekerja atau belum bekerja semakin tinggi kalau ini tidak diundangkan. Terus kita bisa aja nanti terjebak, kalau ini tidak diundangkan, terjebak ke middle income, nggak bisa naik-naik ke menjadi negara maju. Ini kalau tidak diundangkan akan seperti ini. Jadi pengangguran akan meningkat, daya saing kita nggak kompetitif, makanya pemerintah kemarin memutuskan untuk segera diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Bapak Ibu sekalian, di Undang-Undang Nomor 11 tadi sebetulnya sih melengkapi undang-undang yang sebelumnya ada perubahan, paling nggak ada 5 hal.
tentang upah minimum daerah ini agak perubahan cara ngitungnya. Kalau 2 tahun yang belakangan ini sudah mendekati, yaitu dengan inflasi. Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya itu dengan survei dari teman-teman dari Apindo, dari Disnaker Kabupaten, sama teman-teman serikat pekerja itu melakukan survei kehidupan layak di masing-masing kabupaten. Tetapi sekarang tidak perlu survei, jadi melihat penentuan upah minimal wilayah atau provinsi itu melihat besaran inflasi. Seperti itu. Jadi kita lihat nanti teman-teman dari Badan Pengupahan tinggal datang ke Badan Statistik, terus menentukan pengupahan. Terus ada yang menarik lagi adalah tentang pengaturan usaha mikro dan kecil. Kalau undang-undang sebelumnya tidak diatur, jadi ya UMR. Tapi sekarang upah minimal yang di usaha kecil sama mikro ini tidak sama dengan pengusaha atau usaha yang besar atau menengah. Jadi masih di bawahnya. Jadi teman-teman atau bapak-bapak yang mempunyai UMKM atau usaha kecil atau mikro bisa di bawah UMK setempat. Jadi ini diatur tersendiri, nanti saya akan sampaikan juga. Terus di aturan yang baru ini juga ada upah per jam, kalau dulu tidak ada. Seperti itu. Terus ada perubahan di Dewan Pengupahan. Kalau Dewan Pengupahan dulu tuh kabupaten wajib, dan sekarang tidak wajib karena memang sudah tidak ada survei. Yang ada Dewan Pengupahan adalah di pusat dan provinsi. Ini undang-undang yang baru ini paling nggak ada 5 hal ini yang dirubah. Bapak Ibu sekalian, biasanya setelah undang-undang itu biasanya ada PP, peraturan bawahnya lagi yang lebih menjelaskan lagi. Kalau undang-undang nomor 2003 dulu, PP-nya yang terakhir adalah nomor 2015, sedangkan sekarang undang-undang 2020 itu turun juklaknya peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021, Februari kemarin baru dikeluarkan, yang ditunggu-tunggu teman-teman pekerja sama pengusaha. Intinya sih seperti yang saya jelaskan tadi, tidak banyak berubah juga, cuma yang berubah adalah cara menentukan upah minimal, terus upah itu ada satuan jam, tambahnya di jam. Kalau harian dan bulanan ini sudah tetap ada. Terus ada tambahan lagi yang upah UMKM tadi, yang saya sampaikan lagi, upah minimal usaha mikro dan menengah. Ini diatur tersendiri. Jadi kita kalau teman-teman di pengusaha atau HRD sudah mengacu ke undang-undang peraturan pemerintah yang baru ini. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau di PP yang baru ini juga sudah dijelaskan juga tentang penghasilan. Penghasilan itu apa? Di sini adalah terdiri dari upah dan non upah. Kenapa dipisahkan seperti ini? Karena ini nanti akan menghitung atau mana sih yang masuk upah minimal. Ya, upah minimal nanti adalah yang masuk upah ini, Bapak Ibu semua. Upah minimal itu nanti bisa untuk ngitung THR, untuk pesangon itu berdasarkan upah ini. Jadi kalau di perusahaan biasanya upah itu terdiri dari upah pokok saja atau upah tanpa tunjangan, ada upah pokok dan tunjangan tetap, ada upah pokok dan tunjangan tidak tetap, dan upah pokok dan tunjangan tidak tetap saja, seperti itu. Terus yang non-upah itu biasanya THR, insentif, bonus, uang penggantian fasilitas kerja, uang servis, ini masuk non-upah. Ini memang dasarnya harus dipisah dulu supaya nanti tidak bingung menentukan mana sebagai upah minimal, seperti itu. Saya lanjut lagi, saya perjelas lagi, saya zoom lagi, ke lebih besar lagi tentang upah. Upah itu adalah dibagi tadi yang saya katakan upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, di sini kalau Bapak Ibu di perusahaan menetapkan upah pokok dan tunjangan tetap, ini juga ditentukan upah pokoknya itu minimal 75% dari semuanya itu tadi. Dan ini nanti yang dihitung sebagai upah minimal. Tetapi kalau di Bapak Ibu tidak ada tunjangan tetap, ya upah pokok itulah yang sebagai upah minimumnya. Terus ada lagi upah itu terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Seperti itu. Terus untuk pengaturan komponen upah, ini
biasanya diatur di perjanjian kerja antara karyawan sama pengusaha, atau peraturan perusahaan, atau PKB, atau SK direksi. Jadi ini harus diatur dulu Bapak Ibu di SK direksi atau di peraturan perusahaan atau di PKB, supaya nanti tidak terjadi dispute atau kesalahpahaman antara pengusaha dan karyawan. Besaran upah pokok pada jabatan tertentu ini mungkin Bapak Ibu semuanya kalau yang punya jabatan tentunya memang diatur tersendiri di dalam struktur upah atau skala upah. Saya lanjut untuk upah ya, untuk penghasilan yang non upah itu ada THR. THR ini tidak masuk non upah karena tidak masuk di dalam penghitungan pesangon dan yang lainnya. Terus ada perusahaan yang memberlakukan insentif. Insentif ini biasanya untuk teman-teman sales dan marketing. Seperti itu. Sedangkan ada bonus. Dan bonus ini biasanya kalau perusahaan menetapkan insentif ada bonus. Bonusnya adalah teman-teman yang non-sales dan marketing. Yang intinya sih yang tidak dapat insentif dapat bonus. Yang tidak dapat bonus dapat insentif. Tapi ada perusahaan yang menerapkan ya dapat insentif dan dapat bonus. Nah ini ada seperti itu. Tergantung perusahaan masing-masing dan diatur dalam peraturan perusahaan atau peraturan perjanjian kerja atau di SK direksi. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan ada juga non upah ini fasilitas. Ada beberapa perusahaan yang mempunyai kebijakan COP, Car Adoption Program, pemilikan mobil, kepemilikan motor, ini masuknya di sini nih, bukan masuk upah, tetapi masuknya di non upah. Ini adalah fasilitas kerja. Ada juga jemputan karyawan itu masuk di sini. Ada juga untuk Bapak Ibu yang di industri hotel atau services, yaitu ada uang servis, biasanya seperti itu. Saya jelaskan lagi, ada upah itu ada yang hitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Jadi kalau berdasarkan waktu ini, undang-undang yang baru ditambahkan kita bisa ngitung per jam. Jadi Bapak Ibu kalau bisa memperkerjakan karyawan bisa jam-jaman istilahnya. Kalau dulu cuma harian atau bulanan. Seperti itu. Dan ada yang berdasarkan hasil. Ini biasanya pekerjaan-pekerjaan borongan dan biasanya dilakukan di perusahaan konstruksi. Karena memang hasilnya berapa kita hitung baru dibayar berdasarkan hasil. Jadi untuk upah itu bisa dibagi berdasarkan dasarnya waktu dan hasil. Ini tadi contohnya yang berupah per jam itu, Bapak Ibu bisa ngitung upah per jamnya berapa, itu upah bulanan dibagi 126. Nah, angka 126 ini teman-teman HRD kemarin nanya itu. Asalnya dari mana? Ternyata 126 itu adalah terkali antara 52 minggu dikali 29. 29 ini adalah median jam kerja tertinggi di Indonesia dibagi 12. Jadi kalau Bapak Ibu mau membayar upah per jam adalah upah bulanan berapa dibagi 126. Untuk perhitungan upah sehari, kalau Bapak Ibu mempekerjakan karyawan 6 hari kerja, Senin sampai 6 hari kerja Senin sampai Sabtu, itu untuk penghitungannya, untuk hitung proporsionalnya, upah sehari itu dibagi 25, jadi upahnya dibagi 25. Sedangkan kalau Bapak Ibu jam kerjanya atau hari kerjanya itu 5 hari kerja, Senin sampai Jumat, pembaginya adalah 21, itu upah seharinya. Ini biasanya untuk ngitung prorate, seperti itu, prorate upah, atau untuk prorate lembur, seperti itu. Untuk upah berdasarkan hasil, itu adalah hasilnya ditetapkan dulu hasilnya seperti apa. Ini biasanya pekerjaan di konstruksi, misalnya bangun jembatan, ada pemasangan batu kali, itu volumenya berapa per meter kubik, volume berapa. Nah, itu akan ditentukan di sini. Jadi hasilnya sehari dapat berapa meter kubik galian atau pasangan batu kali, dan bayarnya berdasarkan itu. Ini untuk upah berdasarkan hasil. Pak, suaranya putus-putus, Pak. Oh, bentar. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas. Oke. Mungkin jelas kok, Pak. Ya, jelas. Iya, tadi sinyalnya putus-putus banget. Nah, ini udah mulai jelas lagi. Oke, nggih. Siap. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Ya. Saya lanjut ya.
Oke, tadi ini yang upah berdasarkan hasil. Nah, ke Bapak Ibu sekalian, di perusahaan tentunya sudah mempunyai ini struktur dan skala upah karena memang ketentuan dari pemerintah ini wajib untuk mempunyai struktur upah dan skala upah. Apa sih struktur upah itu? Struktur upah itu adalah susunan tingkat upah dari yang terendah hingga tertinggi, misalnya dari jabatan operator sampai jabatan direksi, itu punya jabatan. Terus upahnya berapa, itu ditentukan. Karena nanti yang minimal, yang terendah misalnya gaji operator yang paling bawah itu minimal UMK, upah minimal kabupaten yang ditentukan atau ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak boleh kurang dari UMK tersebut. Nah, nanti kalau kurang gimana? Nah, nanti kita diskusikan. Monggo kalau mau ada pertanyaan nanti di situ. Kalau skala upah ini adalah ada range gaji atau range upah. Misalnya upah operator itu dari UMK sampai berapa itu ada range-nya. Bapak Ibu sekalian, untuk struktur upah dan skala upah ini sebetulnya tujuannya sih untuk mewujudkan keadilan. Tapi ini keadilan internal, Bapak Ibu sekalian. Tapi ada di perusahaan besar, saya sudah menerapkan struktur upah dan skala upah, tetapi karyawan-karyawan saya kok juga pada resign, apalagi yang resign itu yang bagus-bagus. Nah, ini tentunya kemungkinan Bapak Ibu belum melakukan satu lagi, keadilan eksternal. Kalau keadilan eksternal itu adalah melakukan survei salary survei, dibandingkan gaji perusahaan kita dengan perusahaan-perusahaan kompetitor. Itu biasanya kalau teman-teman yang bagus-bagus resign, nah itu mungkin Bapak Ibu harus melakukan satu hal lagi untuk melakukan salary survei atau survei gaji dengan perusahaan-perusahaan kompetitor kita. Tapi kalau untuk struktur upah ini adalah keadilan internal kita. Kalau ini sudah diterapkan tentunya sudah adil di sisi jabatannya apa, gajinya berapa, itu sudah ditentukan di sini. Kami lanjut Bapak Ibu. Tentang upah minimal. Nah, upah minimal ini adalah yang baru di Undang-Undang Cipta Kerja dan ditentukan secara khusus di PP nomor 36. Definisi dulu Bapak Ibu, upah minimal itu apa sih? Upah minimal adalah upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja di suatu wilayah. Jadi ini upah minimal ini di wilayah, nanti biasanya Bapak Gubernur menentukan UMP, upah minimal provinsi, habis itu menetapkan upah minimal ke kabupaten atau kota, seperti itu. Seperti yang diatur di pasal 24 atau PP 36, upah minimal itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Terus gimana Pak kalau pekerja itu lebih dari 1 tahun? Nah tentunya sudah di atas upah minimal. Seperti itu, ketentuannya seperti itu. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, upah minimal ini nanti ditentukan oleh Dewan Pengupahan baik itu dari pusat, dari provinsi, maupun dari kabupaten. Penetapan upah minimal itu nanti ada 2, upah minimal provinsi, upah minimal kabupaten atau kota. Nah saat ini penentuannya adalah berdasarkan apa sih? Berdasarkan paritas daya beli masyarakat, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Ini ada di BPJS semua, di Badan Statistik, ada di Badan Statistik. Jadi ini biasanya Dewan Pengupahan akan ke Badan Statistik provinsi atau kabupaten atau pusat untuk mencari data ini. Jadi datanya sudah tinggal ngambil di bidang statistik. Ya gini yang saya sampaikan tadi. Terus penyesuaian upah minimal itu memang masih seperti biasa, yaitu dilakukan di setiap tahun. Biasanya di bulan November itu dari provinsi sudah mengeluarkan upah minimal seperti itu. Nah, ini saya agak teknis sedikit, mungkin untuk teman-teman pahami saja. Gimana sih cara ngitungnya upah minimal? Yang pertama kita cari dulu batas atasnya. Batas atas itu rumusannya apa? Rumusannya adalah rata-rata konsumsi per kapita dikali rata-rata jumlah anggota rumah tangga, terus dibagi rata-rata jumlah rumah tangga yang bekerja. Ini rumusannya.
Tapi ini semua data ada di Badan Statistik. Jadi Dewan Pengupahan akan menanya angka ini seperti itu. Terus kalau sudah ketemu batas atas, kita tahu batas bawahnya. Batas bawah adalah 50% dari batas atas. Seperti itu. Terus upah minimumnya seperti apa? Nanti akan coba ini. Kita ada contoh, kebetulan saya ada di Solo, Jawa Tengah. Ini saya coba sampaikan contoh untuk UMP Jawa Tengah. Ini saya ambil data dari Google dan statistik. Ini tahun 2020 kemarin, saya cuma untuk ngecek UMP yang sekarang itu seperti apa sih kondisinya dengan dicek aturan yang baru. Rata-rata konsumsi kapita di Jawa Tengah itu 956.403. Ini Jawa Tengah memang kecil, Bapak Ibu. Istilahnya memang pengeluaran kecil. Terus rata-rata jumlah anggota rumah tangga itu 4,1. Sedangkan rumah tangga yang bekerja itu 1,6. UMP tahun 2020 itu 1,742. Sedangkan inflasinya 1,56%. Dengan angka-angka ini saya hitung, jadi batas atas untuk Jawa Tengah itu upah minimal provinsinya 24.50.784, sedangkan batas bawahnya adalah 122.5, ini 50%-nya, ini untuk Jawa Tengah. Nah, terus coba kita hitung, itu tadi kan batas atas bawahnya, terus UMP-nya berapa sih? Yang tepatnya berapa? Yang tepatnya hitungannya seperti ini, rumusannya cuma langsung saya itu aja, ketemunya 1,7. Kalau dihitung dengan rumus yang baru, aturan yang baru itu 1,7, sedangkan Pak Ganjar dari Jawa Tengah menetapkan UMP Jawa Tengah 2021 itu 1798. Jadi yang ditetapkan Mas Ganjar dulu pakai rumusan inflasi yang lama, itu kalau dihitung dengan rumusan inflasi yang baru, rumusan UMP yang baru masih di atas. Nah, seperti ini sih berarti nggak perlu merubah untuk Pak Ganjar karena masih di atas. Seperti itu. Ini contoh aja Bapak Ibu untuk supaya memahami lebih detail, lebih paham gimana sih cara menentukan upah minimal yang pakai undang-undang yang baru. Sedangkan kalau saya, misalnya saya di Solo atau di Klaten atau di Sukoharjo atau di Karanganyar, itu akan ngitungnya berdasarkan tadi akan ada tambahan lagi. Ada tambahan tiga hal ini paling enggak. Jadi akan dihitung, kebetulan kemarin saya nyari data statistik di kabupaten atau kota Solo belum ada, jadi saya belum bisa menyampaikan kira-kira berapa sih dengan peraturan yang baru upah minimal di Solo atau di Sukoharjo. Seperti itu. Mungkin kalau nanti saya sudah ada akan saya sampaikan. Di sini adalah faktor pertamanya adalah purchasing power parity atau daya beli masyarakat di Solo atau di kabupaten itu berapa, level 3 tahun ini sudah ada di BPJS. Terus dibagi purchasing power parity di provinsi, dikali tadi upah minimal provinsi tadi. Yang pertama. Yang kedua adalah tingkat penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga adalah variabel tenaga kerja ketika kemampuan perusahaan. Ini untuk ngitung upah minimal kabupaten atau kota. Bapak Ibu sekalian, itu tadi cara ngitung, cara mendapatkan upah minimal di provinsi dan kabupaten atau kota. Terus kalau peraturan yang lama tidak membedakan. Jadi kalau kadang teman-teman berpikir atau kadang di perumahan lah, yaitu Pak Sampah itu upahnya di bawah UMK loh, terus gimana? Padahal terus contohnya asisten rumah tangga kita atau yang lainnya tuh seperti apa ya? Sedangkan sekarang itu sudah ditentukan tersendiri. Kalau Bapak Ibu punya usaha, masuk mikro atau usaha kecil, itu UMK-nya beda dengan UMK yang ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Nah, itu aturan yang baru. Ini kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Kriterianya dulu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya usaha, modal kerja maksimal 1 miliar, omset 2M, itu usaha mikro. Ini sudah ada perubahan, kalau dulu ini omset maksimal 1M. Kalau usaha kecil, Bapak Ibu punya usaha modal 1 sampai 5M,
dan omset 2-15 M ini masuk usaha kecil. Sedangkan untuk modal 5-10 M dan omset 15-50 M masuk usaha menengah. Kalau di atas 50 M besar ya. Ini peraturan pemerintah yang baru juga tahun nomor 7 tahun 2021. Jadi untuk usaha mikro dan kecil ini UMK-nya berbeda Bapak Ibu, tidak mengikuti hitungan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu punya usaha kecil atau usaha mikro tidak ikutin itu, seperti itu. Dan kelihatannya ini lebih kecil kalau dibanding dengan, karena memang usaha masih masuk usaha kecil atau mikro. Penentuannya gimana sih untuk UMK-nya bagi usaha mikro dan kecil? Yang jelas memang harus ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ketentuan yang lainnya, kesepakatan itu sekurang-kurangnya 50% dari konsumsi masyarakat pada tingkat provinsi. Bapak Ibu sekalian tadi tahu konsumsi masyarakat tadi adalah sekitar 900-an berapa lah, hampir 1 juta lah misalnya di Jawa Tengah tadi. Jadi minimal 1 juta 50%-nya minimal ini 500-an ribu kalau di Jawa Tengah untuk usaha mikro dan kekecil, atau 25% upah sekurangnya dari garis kemiskinan, di atas garis kemiskinan. Kalau saya cek di garis kemiskinan Jawa Tengah itu angkanya sekitar 393, terus 25%-nya sekitar 490. Ya, jadi memang hampir sama, sekitar kalau usaha mikro dan kecil di Jawa Tengah itu upah minimalnya 500-an ribu, seperti itu. Nah, ini ada aturan baru, kalau sebelumnya memang tidak diatur. Kami lanjut Bapak Ibu sekalian, untuk perlindungan upah. Nah, kalau ini tidak banyak perubahan di undang-undang yang lama, memang kalau karyawan sakit, menikahkan anak atau istri melahirkan, ini karyawan diberi hak cuti, tapi cuti ini tidak potong gaji. Jadi ini perlindungan tentang upah. Terus Bapak Ibu yang Muslim misalkan naik haji, itu juga ada cuti untuk beribadah. Misalnya ada tugas belajar itu juga walaupun melakukan ibadah, gaji tetap upah tetap dibayarkan. Seperti itu. Dan bagi karyawan itu juga punya jatah cuti, paling enggak minimal setahun 12. Jadi cuti itu juga kalau mengajukan cuti, upahnya tetap dibayarkan. Ini ada perlindungan upah untuk bagi karyawan. Sedangkan upah itu bisa sebagai dasar perhitungan pesangon, lembur, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu menetapkan di perusahaan itu ada upah pokok sama tunjangan tetap, ya ini yang diperhitungkan untuk sebagai pesangon. Tapi kalau tidak ada tunjangan tetap, berarti upah pokok saja. Seperti itu. Terus beda kalau pajak. Kalau untuk pajak itu semua pendapatan karyawan diperhitungkan untuk pajak. Ini agak beda kalau yang untuk pesangon, apa itu upah pokok dan tunjangan tetap. Tapi kalau pajak, kayak tadi misalnya ada karyawan yang mendapat fasilitas mobil, itu juga dihitung untuk keperluan pajak. Karena pajak penghasilan itu semua penghasilan yang diterima pekerja atau buruh itu dihitung kena pajak PPh 21. Ini perbedaan antara dengan apabila menghitung pajak dengan untuk menghitung pesangon atau yang lainnya, atau THR, seperti itu. Ini yang beda lagi, aturan yang baru di Dewan Pengupahan. Kalau dulu Dewan Pengupahan Kabupaten itu adalah wajib ada, karena memang harus melakukan survei kehidupan layak di kabupaten, tapi untuk aturan yang baru ini tidak wajib, tapi kalau ada juga nggak apa-apa. Tugasnya masing-masing memang sudah beda. Untuk yang di nasional itu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat, tentunya kalau yang di provinsi memberikan saran dan pertimbangan kepada gubernur, sedangkan kalau di kabupaten itu adalah memberikan saran, mengusulkan upah minimal dari kabupaten, diusulkan ke provinsi, dan terus ditetapkan di provinsi, seperti itu. Sanksi aplikatif. Bagaimana kalau Bapak Ibu itu tidak memenuhi atau melanggar ketentuan tersebut?
Misalnya upah minimalnya harusnya 2 juta, tapi Bapak Ibu cuma bayar kurang daripada itu. Nanti tentunya ada teguran dulu, teguran tertulis, terus ada pembatasan kegiatan usaha, sampai nanti penghentian sebagian alat produksi atau pembekuan kegiatan usaha. Ini sanksi-sanksi administratif yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan yang melakukan sanksi itu bisa dari Pak Gubernur, dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, ini biasanya dinas tenaga kerja setempat. Biasanya sanksi berat ini biasanya dapat dari mana sih? Biasanya dari pengaduan. Jadi kalau ada karyawan atau siapa yang ngadu ke pengawas, itu biasanya akan ditindaklanjuti, ada temuan. Biasanya terus ada pengawas datang, ada nota catatan dari pengawas kalau ada pelanggaran. Seperti itu. Sanksinya yang bertahap, sanksi administratif, teguran sampai ke 4, dan nanti memang kalau tidak bayar itu baru kena sanksi pidana. Gitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita lebih banyak diskusi aja, sharing di pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Pak Ganda. Ya, baik. Saya ambil alih. Ya. Oh, Pak Dio, monggo Pak Dio. Oke, terima kasih Pak Muji. Kita kasih tepuk tangan, aplaus yang meriah untuk Pak Muji ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau saya boleh kasih pendapat, Pak Muji ini lebih cocoknya jadi staf ahli Menteri Tenaga Kerja. Ya, saya mengenal Pak Muji sebagai sosok yang smart ya, cerdas ya, dan itu tidak diragukan lagi kalau saya itu sederhana. Kalau orang bisa masuk perguruan tinggi negeri itu pasti pinter. Kalau bisa diterima kerja di Astra itu pasti pinter, gitu ya Pak Muji ya. Kalau diterima di Garuda Food itu pasti orangnya nggak sembarangan ya. Oke, jadi pagi hari ini beruntung sekali teman-teman ada sosok Pak Muji Sarjono yang saya kenal dengan baik, yang bersedia untuk sharing membahas peraturan pemerintah yang cukup sensitif ya, karena ini menyangkut pengupahan, apalagi kalau Anda seorang HR yang menangani begitu banyak buruh ya. Saya dulu pernah kerja di garment, ya buruhnya nggak cuma ratusan tapi ribuan ya. Wah itu pusing itu ya. HRD-nya mesti sarjana hukum itu ya. Puyeng itu ngaturnya ya. Nanti kalau salah dikit aja bisa demo ya. Oke, silahkan kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya ya. Sarankan untuk live langsung. Tetapi kita coba minta kesediaan Pak Muji untuk membaca pertanyaan yang di chat room. Ya, silakan Pak Muji dibaca, kemudian dibaca pertanyaannya, kemudian silakan jawab. Kalau bisa yang tanya live ya, supaya nanti jangan-jangan udah chat tapi orangnya udah pergi lagi. Ya, oke silakan Pak Muji. Ya Pak, ini ada dari Mbak Vera Setio. Untuk perhitungan upah per jam dibagi 126. Bagaimana dengan perhitungan lembur? Bapak Ibu, kalau lembur sama perhitungan upah per jam adalah beda. Perhitungan lembur masih tetap pakai dibagi 173. Kenapa? Bedanya kalau upah jaman kan gini, dia itu nggak lembur. Kalau lembur kan konsepnya dia sudah bekerja terus diperpanjang 8 jam nih, saya sudah 8 jam pekerjaan belum selesai, nah saya itu lembur. Nah itu perhitungannya dibagi 173. Kalau upah per jam itu memang saya mempekerjakan cuma 3 jam 4 jam, nah seperti itu bedanya seperti itu. Jadi tetap kalau lembur ngitungnya pakai 173, tetapi kalau Bapak Ibu mempekerjakan jam-jaman dipakainya 126 gitu. Terus ini ada lagi. Saya lanjut aja ya Pak Aryo ya. Ya silakan Pak Muji, langsung aja Pak. Dari Bu atau Mbak Nita, untuk upah yang terdiri dari upah tetap dan tidak tetap, upah tetap ini didapat jika kalian masuk kerja. Apabila kalian izin karena adanya kitan, apakah upah tetap juga harus diberikan? Oke.
upah tetap dan tidak tetap. Upah tidak tetap ini dapat gini, tunjangan maksudnya ya. Tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Ini saya jelaskan dulu. Tunjangan tetap itu adalah tunjangan yang diberikan tidak bergantung pada kehadiran. Jadi kalau memang dia tidak masuk tetap diberikan, itu tunjangan tetap. Itu contohnya bisa saja tunjangan jabatan, tunjangan masa kerja, itu bisa masuk ke situ. Tapi kalau tunjangan tidak tetap, itu adalah tunjangan yang dibayarkan berdasarkan kehadiran. Bisa saja yang masuk tunjangan tidak tetap itu adalah makan gitu. Kalau dia tidak hadir, ya tidak dibayarkan. Jadi konsepnya itu dulu, tunjangan tidak tetap dan tidak tetap dan tidak tetap. Jadi konsepnya adalah tentang kehadiran. Kalau tetap datang atau enggak, ya tetap dibayar, itu tunjangan tetap. Tapi kalau tunjangan tidak tetap, dia tidak datang, tidak dibayarkan. Itu. Terus pertanyaannya kalau izin karena anak kitan. Karena kitan ini adalah tidak izin, Ibu, diberikan cuti. Cuti ini tetap dibayarkan. Jadi harusnya kalau Bapak Ibu punya anak yang baru kitan, itu ada di undang-undang diatur dapat cuti yang upahnya tetap dibayarkan. Terus saya lagi dari Pak Wahyu Hidayat, bagaimana dengan tenaga kerja yang masih kontrak? Bagaimana apanya ini? Mohon bertanya Pak. Ini untuk pegawai kontrak atau PKWT ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, kalau kita putus atau perjanjian kerja tersebut ada putus, dapat kompensasi, ada itu kompensasinya dihitung pro rate, misalnya kalau 1 tahun ya 1 kali upah, kalau 9 bulan ya 9/12 kali upah. Ini adalah bagi karyawan-karyawan yang kontrak atau PKWT. Terus lanjut lagi, upah tidak masuk kerja bagaimana? Apakah sakit? Nah, upah tidak masuk kerja kan harus dilihat tadi, ada ketentuannya. Kalau memang ketentuannya itu masuk kategori yang dibayarkan, itu misalnya tadi nikah, anaknya kitan itu masuk yang dibayarkan. Tetapi kalau tidak masuk kerjanya bolos, nggak dibayarkan, gitu, Mario. Kalau sakit itu ada ketentuan masing-masing di PKB atau di PP. Kalau di tempat saya itu sakit pertama harus pakai surat izin sakit dari dokter. Tapi kalau sakit, upahnya harus dibayarkan karena karyawan sakit. Kecuali kalau sakit nggak ngomong, itu tetap nanti kepotong secara sistem. Dan kalau sudah ada sistemnya SAP, kalau kita tidak memberitahu, otomatis akan tidak dibayarkan. Terus dari Mbak Citra, bagaimana aturan tentang status karyawan magang? Apakah karyawan magang bisa dilakukan jam kerja shift? Nah, untuk karyawan magang, oke, terima kasih. Ini pemerintah sekarang yang baru menggerakkan magang karyawan. Jadi beda statusnya lagi antara PKWT atau kontrak atau karyawan tetap, itu beda. Karyawan magang ini adalah memang istilahnya karyawan magang ini diatur di peraturan terpisah. Jadi kalau gajinya biasanya di masing-masing kabupaten sudah mengeluarkan. Kalau di Cikarang kemarin, ke daerah Cikarang, daerah Kerawang itu sudah ada kesepakatan minimal 80% dari upah minimal kalau karyawan magang di daerah sekitar sana, seperti itu. Jadi memang kalau yang belum diatur, memang perusahaan masing-masing akan mengatur seperti apa. Ketentuan karyawan magang boleh shift atau tidak, ini memang ada beberapa masih perbedaan pendapat. Ada yang harusnya tidak shift, harusnya reguler, tapi ada yang boleh untuk kerja shift. Jadi Mbak Citra, memang masih ada perbedaan ini dan belum ada ketentuan yang baku untuk boleh nggak shift seperti itu. Terus Pak Calvin Lim, apakah aturan Depnaker 13 tahun 2000 itu masih berlaku sejak seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini pertama ada yang menghapus, jadi masih berlaku, cuma ada yang dihapus. Satu, ada pasal-pasal yang dihapus. Kedua, ada pasal tambahan, misalnya ada tambahan dunia pasal 31, sekarang ada 31A, seperti itu. Jadi ada yang diubah, jadi ada 3 itu Bapak Calvin Lami. Memang kita sebagai HRD agak komprehensif juga ini.
undang-undangnya baru, tetapi undang-undang lama juga masih berlaku gitu. Tapi ya itu tadi, tetap kita pegang aja undang-undang Cipta Kerja ini akan dijelasin di situ. Ini pasal undang-undang lama ini dihapus, berarti ya udah kita nggak usah merefer ke situ. Ada yang dirubah dan ditambah. Betul Pak, ada 3 hal itu tentang undang-undang Cipta Kerja. Terus sistem undang-undang terbaru dimulai serempak ya per daerah di Indonesia mulai kapan? Di mana nih? Pak Calvin sudah. Oke, sistem undang terbaru dimulai serentak. Undang-undang nomor 11 ini ditandatangani 2 November, tetapi seharusnya sudah berlaku, tetapi belum bisa berlaku 2 November 2020. Belum bisa berlaku karena belum ada PP lah. Kemarin peraturan pemerintah sudah muncul di tanggal 2 Februari 2021. Nanti sudah ada, jadi sekarang sudah berlaku Bapak Ibu, karena dengan sudah ada PP tersebut sudah jelas, juklaknya sudah ada di situ. Kecuali satu ada yang masih agak rancu atau masih perlu peraturan menteri, itu untuk PP nomor 37 yang kaitannya jaminan kehilangan pekerjaan, itu di peraturan pemerintah belum jelas, itu nanti akan kita nunggu peraturan menteri khusus yang PP nomor 37 itu khusus, dia belum begitu jelas. Jadi kita masih nunggu peraturan menteri yang untuk uang yang PHK itu. Terus apalagi ini kerja. Disampaikan juga di awal bahwa undang-undang Cipta Kerja ini justru menguntungkan buruh dan pengusaha dibanding undang-undang lama. Ini singkat temannya. Ini sisi buruh paling enggak lebih terbuka lapangan kerjanya Bapak Ibu. Satu. Yang kedua, PKWT, karyawan kontrak, itu dulu tidak dapat kompensasi. Kalau kontrak habis, selesai. Kalau sekarang tidak. Karyawan kontrak itu harus dibayar uang kompensasinya. Itu sisi buruh. Kalau sisi pengusaha, kok bisa? Sama-sama untung bisa. Kalau sisi pengusaha, uang pesangon ini sekarang tidak semuanya ditanggung oleh pengusaha, ada yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau dulu itu kalau maksimal uang pesangon itu 32,2 kali gaji, sekarang itu dan dibedakan beberapa case ya, kalau pensiun, kalau meninggal dunia, kalau karyawan itu misalnya pengusaha tutup itu seperti itu beda-beda. Nah ini ada yang ditanggung 6 kali gajinya itu ditanggung oleh pemerintah dalam wujud nanti itu yang jaminan PHK itu diatur di situ Pak, yang PP nomor 37. Jadi sebagian atau sekitar 5 kali gaji itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi sama-sama menguntungkan. Terus ini dari Pak Luat Budiman. Bagaimana aturannya bila upah pada masa percobaan hanya dibayarkan 80%, tapi setelah lulus masa percobaan sisanya yang 20% tidak dibayarkan. Waduh ini harusnya dibayarkan Bapak Ibu. Karena memang, tapi itu UMK ya Bapak Ibu. Tapi kalau memang di atas UMK nggak salah. Misalnya UMK 1 juta, Bapak Ibu ini, saya pernah pertama kali kerja di Astra juga pertama 3 bulan saya 80% Bapak. Tapi gaji saya udah di atas UMK. Yang melanggar hukum adalah gajinya itu dibayarkan di bawah UMK. Itu aja. Kuncinya adalah di bawah UMK. Terus agak dari topik di pagi hari ini, namun mungkin kita bisa dibantu untuk menjawab. PKWT yang sudah berakhir, maka pengusaha wajib memberi uang kompensasi. Jika WT dibuat sebelum kerja diberikan dan berlaku ke Cipta Kerja. Upah pekerja di bawah ketentuan. Oke. Bapak Ibu, ini kan Undang-Undang Cipta Kerja itu berlaku tanggal 2 November. Sedangkan peraturan pemerintahnya keluar 2 Februari, sekitar berapa bulan atau 3 bulan itu masih sesuai ketentuan. Nah, Bapak Ibu punya pekerja kontrak ini yang misalnya dari 1 Januari 2020, habisnya 2021, Bapak kontrak 2 tahun, Desember 2021. Terus ngitungnya kompensasi gimana? Nah, ini pertanyaannya tadi. Ngitungnya dihitung sejak diundangkan
Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi uang kompensasinya dihitung mulai November, Bapak. Jadi tidak dihitung dari Januari 2020, tidak. Tetapi dihitung dari November 2020. Jadi kalau Bapak Ibu uang kompensasinya nanti pensiunnya Desember 2021, berarti 12 ditambah berapa bulan. Jadi ngitungnya mulai November 2020 untuk hitung uang kompensasinya. Seperti itu. Terus siapa wajib memberi uang kompensasi? Seperti sudah saya jawab. Kalau uang kompensasi, uang pensiun, gaji kalau tidak dibayarkan kena sanksi pidana loh Pak. Tapi kalau mundur lah, yang penting mungkin ada kesepakatan dulu, misalnya ada dispute belum clear atau belum putus masih di PHI itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalau betul-betul tidak dibayarkan kena pidana. Tetapi kalau masih dalam proses perundingan ya itu belum kena karena masih dalam proses perundingan. Lanjut, untuk kompensasinya itu didasarkan atas dasar bagaimana Bapak. Kompensasi itu tadi sudah diatur di undang-undang. Jadi kalau teman-teman tuh karyawan kontrak, habis kontrak, misalnya kontrak setahun, habis dibayar 1 bulan upah. Jadi langsung seperti itu. Untuk soft copy, nanti akan dikasih panitia. Apakah semua dari Oppo A5, nggak tahu nih siapa. Apakah semua teknis Undang-Undang Cipta Kerja ini akan dibukukan seperti halnya Undang-Undang Nomor 13 sebelumnya? Masing-masing sudah ada Bapak Ibu. Kalau saya sudah ngeprint, kalau tinggal jilid monggo, tapi biasanya nanti ada perusahaan percetakan akan menjilid gitu masing-masing PP. Tapi kalau Bapak Ibu download di Google sudah ada semua ini PP-PP-nya. Terus ini terima kasih. Sistem otoritasi pemerintah dalam hal dari Oppo tadi, Oppo A5. Apakah ada sistem dari otoritas pemerintah dalam hal ini, misal Disnaker akan melakukan sosialisasi kembali ke belah? Kalau sekarang sih sudah Pak, Bapak. Di Semarang, kemarin saya tuh di Sukoharjo, di Karanganyar tuh dari Disnaker dan dari Gemnaker melakukan sosialisasi. Itu karena bisa lewat teman-teman HR masing-masing, klub HR atau lewat Apindo. Ini memang saat ini adalah bulan-bulan sosialisasi, Bapak. Lagi nih saya bacakan. Pak Aryo, Undang-Undang Cipta Kerja tentang pesangon untuk PHK karena pensiun atau permintaan perusahaan, bagaimana perhitungannya? Untuk pensiun ada hitungnya Bapak. Kalau pensiun sih masih, kalau istilahnya dulu 2 kali PMTK masih sama kalau untuk pensiun. Jadi memang tertinggi saat ini adalah pensiun itu masih 2 kali PMTK. Kalau memang yang lainnya agak berubah ada perhitungannya. Kalau pensiun masih sama Pak, undangannya ada, dan ada peraturan yang PP nomor 35 itu jelas ngatur berapa sih pesangonnya untuk pensiun. Jika ada karyawan PKWT dari Bu Foni dan sebelum masa PKWT berakhir diangkat jadi karyawan tetap, apakah benar juga harus bayar kompensasi? Iya Bu. Nanti kan istilahnya itu kan kita itu harus bayar kompensasi dulu baru diangkat tetap. Terus Pak Luat Budiman di PP 35 tentang PKW ada istilah membingungkan antara uang kompensasi dan uang ganti rugi. Oke, saya jelaskan ini pertanyaannya memang susah Pak. Kalau diperdalam gini Bapak Ibu, bedanya uang kompensasi sama ganti rugi gini. Kalau kompensasi itu, kalau kontraknya habis, misalnya kita kontrak 1 tahun, habis, kita bayar 1 kali upah. Kalau ganti rugi itu gini, kalau karyawan ataupun pengusaha, itu memutus kontrak di tengah. Misalnya kita dikontrak 1 tahun, tapi baru 8 bulan, misalnya pengusaha memutus kontrak tersebut. Jadi pengusaha harus membayar kurangnya. Nanti 2 bulan gaji ke depan harusnya kan
8 bulan atau 10 bulan kita biar gampang. 10 bulan sudah diputus karena mungkin pekerjaannya sudah selesai. Jadi 2 bulan, gaji 2 bulan harus dibayarkan oleh pengusaha. Dan bayar kompensasi. Kompensasinya berapa? 10/12 kali upah. Jadi ada 2 kalau yang mutus perusahaan. Tetapi kalau yang memutus itu karyawannya dibalik, Pak. Karyawan harus bayar dulu ke pengusaha yang 2 bulan itu ganti rugi. Nanti kan seharusnya 12 bulan, saya 10 bulan karyawan sudah mundur. Nah, kita jangan beri kompensasi dulu. Kamu ngasih ganti rugi dulu ke pengusaha, baru saya kasih kompensasi, seperti itu. Jadi memang beda kompensasi sama ganti rugi ini. Tapi biasanya kalau keluar tuh karyawan biasanya ngeblas, Pak. Jadi kalau ngeblas ya wes nggak usah bayar kompensasi, yang udah ngeblas duluan. Jadi itu ya Pak ya, pemahaman tentang kompensasi dan uang ganti rugi. Pak Luat Budiman, semoga menjawab. Pak Dwin Buwasto, kasus karyawan alih daya oleh pihak perusahaan karena alasan melanggar prosedur atau alasan lain, apakah tanggung jawab terhadap kelangsungan karyawan tersebut ada di perusahaan klien? Nah, ini pertanyaannya berbobot semua ini. Untuk alih daya atau outsourcing ini bedanya banyak banget Bapak Ibu dengan yang aturan yang lama. Karena aturan yang lama, kalau ketentuan perusahaan outsourcing atau vendor itu tidak sesuai ketentuan, langsung beralih ke perusahaan pemberi pekerja. Kalau sekarang tidak, karena memang ditanggung oleh yang pengusaha itu dan yang vendornya outsourcing-nya. Pertama, outsourcing ini nanti izinnya harus sampai pusat Jakarta. Seperti itu. Jadi perusahaan outsourcing-nya harus mempekerjakan karyawannya itu tetap atau berjanji atau kontrak. Jadi memang dia bertanggung jawab di semuanya, tidak bisa beralih Bapak Ibu untuk yang aturan yang baru ini. Terus lebih longgar lah ini untuk sisi pengusaha akan diringankan. Perusahaan outsourcing kalau dulu itu harus di bagian non-core. Dulu yang boleh cuma security, catering, antar jemput. Sekarang bisa dimanapun. Bisa dimanapun, bisa diproduksi karena tidak diatur. Jadi outsourcing itu bisa diproduksi bagaimana tidak diatur. Cuma yang jadi pertanyaan atau itu Bapak Ibu, kalau karyawan PKWT tersebut di bagian outsourcing itu resign, itu kan tetap harus dapat uang kompensasi. Lah ini harus dibicarakan sama pengusaha yang memberikan itu, pengusaha yang memberikan outsourcing tersebut. Karena kompensasi sing bayar sopo itu loh biasanya. Apa pengusaha outsourcingnya ataukah yang pengusaha pokoknya? Nah ini harus kalau secara logikanya harusnya perusahaan yang memberikan pekerjaan itu yang harus menanggung kompensasinya. Karena kalau biasa perusahaan outsourcing kan dapat fee aja Bapak Ibu 10%. Masa ada risiko itu seperti apa? Memang keleluasaannya adalah bisa dimanapun, jadi bisa diproduksi dimanapun. Itu keleluasaan. Ya, memang sisi yang lainnya, uang kompensasinya itu memang tidak diatur, tapi secara logika berpikirnya harus masuk yang memberi pekerjaan sih untuk uang kompensasi kalau ada apa-apa di karyawan outsource. Itu tabel kompensasi PHK sesuai apakah sudah ada? Sudah ada Pak, buat sendiri. Tapi kebetulan itu adalah ada di PP yang nomor 35, tetapi nanti saya share nggak apa-apa Pak, untuk yang tabel uang kompensasi. Saya sudah punya sih Pak, nanti saya share lewat Pak Haryo. Okay. Terus sistem audit dari otoritas pemerintah perusahaan dalam waktu dekat. Oh, apakah ada sistem audit dari otoritas pemerintah? Ini biasanya ada Pak dari pengawas. Tapi biasanya bisa dari pengawas atau bisa dari laporan. Seperti itu. Terus, pengenaan pajak untuk kompensasi PKWT ini bagaimana? Pajak itu ada semua penghasilan yang diterima karyawan adalah terkena pajak. Tetapi
biasanya kalau karyawan-karyawan yang PKWT ini biasa di bawah PTKP, Ibu atau Bapak ini, Pak Dwin ini. Jadi biasanya di bawah PTKP, karena PTKP kita itu tinggi, jadi dia tidak kena. Dari Pak Budiman, koreksi uang pensiun 1,75. Oke, terima kasih Pak Andi, coba kita cek lagi ya. 1,75 untuk pesangon pensiun. Terus pajak sudah dalam kontrak jasa servis yang profit karyawan THR, tunjangan cuti, diakrol dicadangkan dari invoice. Wah, ini pertanyaan finance ini. Asis. Oke, dalam kontrak jasa servis yang profit karyawan, THR, tunjangan cuti dan lain itu diakrol dicadangkan dari invoice per bulan. Dan pada bulan ke-6 PKWT berakhir. Apakah semua hak karyawan tersebut harus dibayar oleh pengusaha? THR, tunjangan cuti dan pesangon uang pisah. Ini PKWT. Ini Bapak Ibu, kalau untuk THR itu kan diatur tersendiri nih THR. THR itu kalau karyawan masih ada, masih bekerja sampai sebulan sebelum hari raya itu masih dibayarkan. Kalau karyawan resign sebelum sebulan dari hari raya, dia tidak dibayarkan seperti itu. Iya, nanti booming bisnis outsourcing, betul. Pak Dwi memang lebih itu, outsourcingnya lebih. Nah ini saya kasih clue sedikit ini. Teman-teman yang punya bisnis outsourcing. Kemarin saya tanyakan ke dinas juga agak-agak dispute, tapi peluang ini teman-teman yang punya bisnis outsourcing. Outsourcing itu kalau Bapak Ibu punya bisnis outsourcing dan masuk usahanya kecil, itu gajinya kalau diatur undang-undang tadi, gajinya UMK-nya beda dengan UMK kabupaten. Jadi kalau bisnis outsourcing itu setahun omsetnya di bawah 15 miliar, nah itu gajinya bisa diatur beda ini Bapak Ibu. Ini peluang nih teman-teman yang punya bisnis outsourcing. Karena memang kalau dulu kan sama semua, nggak ada ketentuan upah minimal di pengusaha yang kecil menengah. Jadi sama semua. Sekarang bisa lebih kurang dari UMK kabupaten untuk yang usaha kecil dan menengah. Terus lanjut, Pak, apakah karyawan yang di PKWT 2 tahun mau diselesaikan saat masa kerja 14 bulan karena efisiensi perusahaan? Apakah perusahaan harus membayar sisa kontraknya yang 10 bulan plus kompensasi 14 atau hanya? Ya Pak, kalau PKWT memang harus kalau kita kalau putus sesuai dengan jadwalnya kita bayar kompensasi. Tetapi kalau kita putus sebelum jadwalnya, sebelum masa kontraknya, kita bayarnya 2 kali ini, uang ganti rugi sama kompensasi. Seperti itu. Tinggal hitungnya floret aja Bapak. PKWTT, Pak Kasman. Kalau PKWT itu adalah pegawai tetap, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Itu PKWTT, itu adalah sama dengan pegawai tetap. Kalau pegawai kontrak itu PKWT, T-nya cuma 1. Kalau TT itu tetap. Jadi T-nya 2, seperti itu. Terus lanjut, apakah dianggap sebagai pendapatan final? Wah ini Bapak Budwin ini adalah orang finance ini, pajak ini. Sebagai pendapatan final seperti pesangon atau sifatnya pendapatan tetap, tidak tetap, karena uniknya walaupun kontrak dilanjut, pembayar kompensasi atas harus dibayar terlebih dahulu. Kalau itu masuk ke pendapatan Bu, jadi kayak pesangon itu, kalau pensiun itu masuknya di situ. Jadi pajaknya yang 50 juta, kena berapa, seperti itu. Pakai yang itu. Jadi final, betul. Masuk yang final. Pajaknya yang ini kompensasi itu. Lanjut. Jika outsourcing sekarang sudah bebas, apakah daripada HR sudah boleh di outsource? Level-level boleh Pak, boleh. Nanti outsourcing nanti keluar nanti. Lanjut. Oh, Bapak
Dwin, Bapak laki-laki Pak, mohon maaf. Pak Kasman. Oh, PKWTT, karena saya lihat ada sebuah perusahaan dengan menggunakan istilah PKWTT kapan saja bisa dipecat. Ya bisa aja kita dipecat, tapi dengan aturan yang jelas. Alasannya apa, pesangonnya apa, itu harus jelas, Pak. Atau nggak bayar pesangon nanti bisa kita menurut nanti. Terus, cuti tetap 12 hari per tahun, cuti tetap, tidak ada perubahan, Bapak. Masa training karyawan berapa lama? Masa training tergantung perusahaan masing-masing, Bapak Ibu. Ini training kalau teman-teman yang baru masuk kerjaan, join itu biasanya kan ada pengenalan budaya organisasi. Nah, itu tergantung perusahaan masing-masing. Ada yang 2 minggu selesai, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Kalau MT itu biasanya lebih lama, itu training terus lanjut. Oh, Pak Dwin ini generalis nih sama dengan saya. Mbak Vera, jika perusahaan mengikutkan karyawan JP, jaminan pensiun, apakah masih harus membayar uang pensiun yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja? Nah, ini selalu dipertanyakan ini, Mbak Vera. Jaminan pensiun di BPJS itu beda dengan yang saat uang pensiun saat purna. Kalau kita lihat dulu istilahnya kalau dana pensiun. Jadi kalau Bapak Ibu mencadangkan dana pensiun, baik itu dana pensiun dikelola sendiri atau dikelola pihak ketiga, itu bisa diperhitungkan. Tetapi kalau JP, jaminan pensiun di BPJS itu tidak bisa diperhitungkan. Jadi memang ini karyawan ini dapat 2 ini. Seperti itu, Bu, ya. Jadi tidak boleh diperhitungkan kalau yang JP di BPJS tenaga kerja. Yang boleh diperhitungkan adalah yang kita di dana pensiun, yang kita pihak ketiga atau kita kelola sendiri. Lanjut. Pak Ferry Sairang, mengapa ada perusahaan yang tidak membayar gaji karyawan tidak sesuai dengan UMR atau di bawah UMR yang sudah ditetapkan? Apakah ada sanksi dari perusahaan tersebut? Karena saya pernah digaji. Nah, ini Bapak, ketentuan UMK atau dulu UMR ya, sekarang udah nggak ada UMR gitu Pak. Jadi adanya UMK atau UMP, jadi adanya UMK, upah minimal kabupaten. Ketentuannya ada minimal segitu. Kalau kurang, Bapak Ibu bisa, tentunya ada jalur darurat tersendiri. Kalau di tempat Bapak Ibu ada serikat pekerja, bisa ke serikat pekerjanya. Kalau nggak ada, bisa ke tempat, misalnya ke Disnaker, itu bisa. Gaji masa training boleh harian. Nah, ini sih sebetulnya mau gajian harian atau jam-jaman, kita harus ada kesepakatan antara pengusaha sama pekerja. Jadi memang boleh, yang penting ada kesepakatan pekerjanya. Seperti itu. Aturan kompensasi kontrak. Kompensasi kaitan dengan kontrak sudah saya sampaikan tadi, hitungannya adalah semua karyawan kontrak kalau sudah habis selesai kontraknya harus diberi uang kompensasi. Cara ngitungnya kalau setahun 1 kali upah, kalau berbulan kita prorate dari upahnya. Terus Pak Aziz Solehudin, apakah setiap PKWT ada hak kompensasi atas THR, uang cuti, dan pesangon? Dapat Pak, THR dapat. Cuti juga dapat haknya. Pesangon kompensasi itu Pak. Kalau kontrak dapatnya ya kompensasi itu, bukan pesangon. Kalau pesangon istilahnya adalah untuk karyawan tetap atau PKWTT. Tapi kalau PKWT dapatnya adalah kalau habis kontrak dapat uang kompensasi. Oh Pak Opo, THR diberikan untuk masa kerja berapa bulan? Gini, THR itu diberikan kalau karyawan kalau full setahun diberikan, misalnya besok bulan Mei ya, bulan Mei misalnya tanggal 15 itu hari rayanya. Kalau saya sudah bekerja sementara ini saya sudah 8 tahun itu ya dibayar full sebulan. Tetapi kalau Bapak Ibu mulai masuknya Januari kemarin, karena Januari
Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti Ibu bayarnya prorate THR-nya. Jadi misalnya 5 bulan ya 5/12 kali gaji. Bayarnya THR seperti itu. Kalau belum setahun dibagi prorate prorata di bulannya seperti itu. Ini bisa dihitung di Excel pakai rumus bisa ini. Pak. Terus lanjut Pak Dwin lagi. Berdasarkan PP 35 semua jenis pekerjaan bisa di PKWT kan kecuali yang pekerjaan bersifat tetap dan terus-menerus. Yang ingin aku tanyakan apakah pekerjaan operator mesin, mekanik, mesin atau di lain bisa di PKWT-kan. Memang kita harus dulu dasarnya dulu Bapak Ibu. Kalau PKWT atau kontrak itu jelas adalah pekerjaannya itu musiman pertama, terus tidak tetap atau tidak terus menerus, terus yang ketiga misalnya ada NPL atau New Product Launch. Jadi itu dulu. Kalau memang operator mesin atau mekanik untuk produk baru, misalnya saya ini buat madu nih, madu rasa, besok saya nanti ada proyek baru lagi, misalnya beda lagi dengan madu, itu bisa di PKWT karena baru. Tapi ingat itu selama berapa? Dibatasin 5 tahun di situ. Jadi kalau memang itu pekerjaannya tidak tetap dan tidak terus-menerus, bisa di PKWT-kan. Tapi nanti mesti ada seperti ini nih. Sebetulnya teman-teman HRD ini kadang pintar juga ya. Ngakali aturan ini Bapak Ibu. Jadi pekerjaan itu tetap, misalnya ini sudah dikontrak peraturan baru dan 5 tahun, terus putus kontrak lagi 5 tahun. Nah ini nanti orang dinas akan datang mempertanyakan sebetulnya pekerjaannya ini tetap atau enggak. Nah, seperti itu. Kalau pekerjaan itu tetap, ya harus pegawai tetap. Ini seperti itu, Pak. Jadi memang menurut saya sih amannya di outsourcing, Pak. Outsourcing bisa dimanapun. Ya. Terus. Oke, Pak Muji, sebentar, Pak. Ya, untuk pertanyaan lewat chat, saya rasa saya cukupkan dulu, ya. Soalnya banyak banget ya, Pak. Supaya suasananya lebih hidup, maka. Ya. Oke, berikutnya pertanyaan lewat chat tidak akan dijawab. Selanjutnya Anda silakan tanyanya langsung lewat live ya. Untuk 15 menit terakhir hanya menjawab pertanyaan lewat chat ya, supaya ada komunikasi. Soalnya kita ini kan sebenarnya kan tatap muka juga ya. Bukan tatap muka. Ya, oke, silakan. Yuk, yang mau bertanya, jadi supaya ada ngobrolnya nih. Kalau enggak nih, waduh ya. Ini. Ya. Oke, silakan. Pak Aryo, saya mau tanya Pak Aryo. Pak Aryo. Oke, silakan Pak Kris. Langsung saja ke Pak Muji. Saya mau, ya. Pak Muji mau tanya. Ini saya sebagai HRD Pak. Iya. Terus ada karyawan saya kontrak. Ya. Kontrak dalam arti gini, 3 tahun sudah putus, off terus saya kontrak lagi 3 tahun. Nah, dalam kondisi saat ini memang mau saya putus gitu Pak untuk kontraknya. Ini mau 3 tahun nih. Apakah dapat seperti kompensasi atau langsung putus, bisa langsung putus Pak? Bapak harus bayar kompensasi. Cuma ngitungnya dari November, Pak. November 2020. Oh. Jadi nggak dari awal. Nggak dari awal. Bapak November misalnya Bapak mau putus kapan di Mei atau April ya. Bapak bayar cuma November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Artinya ini berarti bulan 6/12, Bapak. Artinya ini bulan Juli kan habis Pak kontraknya untuk 3 tahun ini kan. Iya. Jadi saya hitungnya bulan November ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli. Iya, 7. Jadi 8 bulan ya. Ya, 8/12 gitu Pak, bukan 8 bulan. Per UMK ya Pak ya? Gaji dia Pak. UMK ya Pak ya? Gaji dia apa yaitu yang dihitung dari situ.
Oh, begitu. Ya, kenapa seperti itu? Kalau memang ya Pak, karena apa? Karena pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja itu bulan November 2020. Jadi ngitungnya kita kompensasi mulainya dari November itu, Pak Kris. bila mana kondisi perusahaan tidak mampu membayar, kalau kita kasih ya kayak semampunya itu bisa nggak Pak? Nah, itu kalau ada namanya kesepakatan bersama, Bapak. Jadi, ya ini kan biasanya kalau biasanya saya pakai yang ke jalur tengah ini, Pak. Kita panggil, Mas, Pak, ini kan memang kondisi perusahaan baru seperti ini. Bagaimana kalau kita jelasin kalau secara aturan saya bayarnya misalnya 8/12, ini kan seperti ini. Saya ada seperti ini gimana? Kalau mau dan ada namanya kesepakatan bersama, silakan Bapak. Yang penting ada kesepakatan bersama. Gitu. Dan dia tidak akan nuntut. Kalau nuntut, kita kalah, perusahaan kalah. Intinya gitu. Harus sesuai undang-undang kalau dia nuntut. Tapi kalau baik-baik biasanya saya sih biasa seperti itu, Pak. Kalau ada masalah ya udah Bapak misalnya resign dengan kesepakatan bersama seperti ini pesangonnya. Itu bisa sih, Pak. Oh. Jadi kesepakatan bersama ya, kalau memang sepakat bersama oke, nggak masalah Pak ya. Nggak masalah. Kita nggak melanggar ya. Iya. Oke. Terus kedua Pak pertanyaan. Iya, Pak. Ini kan ada yang kontrak sudah habis. Iya. Kontrak habis, terus saya harian lepas saja. Iya. Untuk harian lepas, cuma dia memang tidak bekerja secara full, hanya sebulan itu 12 hari. Ya. Itu nggak masalah Pak ya? Untuk harian lepas ketentuannya tidak boleh lebih dari 21 hari, Pak. Jadi kalau Bapak 21 hari. hari boleh. Tapi kalau Bapak sudah lebih dari 21 hari harus PKWT atau PKWTT. Ketentuannya 21 hari, Pak. Jadi maksimal 21 hari. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Muji. Sama-sama, Pak Kris. Monggo yang lainnya. Adi Pak, tanya Pak, Pak Mujib. Ya, Pak Adi. Dari Padang nih, monggo. Iya Pak. Yang pertama saya bergerak di konsultan civil engineering Pak. Jadi sifatnya kan itu project Pak. Yes. Nah kalau project ini PKWT kan 1 tahunan ya Pak kontrak ya. Ya. Nah untuk PKWT apakah boleh kita metode pemborongan yang nggak sampai 1 tahun gitu Pak? Karena kan ada kompensasi penghentian dong kalau harus 1 tahun. Sedangkan kontrak proyek kita paling kadang 3 bulan, 6 bulan gitu Pak. Nah kompensasi ini ngitungnya ganti ruginya gimana itu Pak? Kalau emang harus PKWT 1 tahunan. Atau kita sesuaikan kontraknya kontrak jasa pemborongan gitu Pak? Ya. Itu pertanyaan 1 Pak. Ya. Terus kedua, perihal cuti Pak. Ya. Nah karena ini adalah kontrak pemborongan, untuk cuti, hak cutinya bagaimana? Apakah dalam kontrak itu tetap dapat 12 atau seper kontraknya gitu Pak? Ya kan? Jadi kalau misalnya 7 bulan bagi 1 gitu berarti 7 hari ya hak cutinya atau seperti itu. Nah, terus kalau proyek ini apakah kita harus memiliki skala upah, Pak? Atau mengacu kepada eksternal skala upah pembanding di luar gitu? Yang menjadi acuannya seperti apa? Itu dulu mungkin, Pak. Makasih, Pak Mujib. Oke, Pak Adi. Kebetulan background saya sipil, Pak. Sipil engineer. Ya, kami di jembatan, Pak. Spesialis jembatan. Oke. Tadi kalau Bapak itu sebetulnya bisa pakai upah borongan, bukan upah harian. Nanti kan saya jelasin, upah itu bisa harian, bulanan, sama berdasarkan hasil. Kalau di jasa konstruksi itu bisa berdasarkan hasil, Pak. Jadi borongan opnaman istilahnya ya dulu ya. Progres ya, Pak? Progres project ya, Pak? Yes, berdasarkan itu, Pak. Jadi Bapak nggak usah ngitung upah bulannya berapa enggak. Ini borongan, progresnya, saya bayar progres. Jadi misalnya upah pasang batu berapa, itu kan ada Pak standarnya itu. Pakai itu Pak. Kalau sipil jadi bisa pakai itu. Jadi enggak. Terus kalau memang
Bapak kan tentunya juga ada nih karyawan yang ada PKWT. Iya, Pak. Ya, kalau PKWT-nya itu tidak harus tahun, 2 tahun, enggak. Bisa bulanan juga bisa. Memang pekerjaannya segitu kok. Iya, Pak. Baik, Ya, baik. berarti ya 3 bulan selesai, 3 bulan atau 2 bulan bisa, Pak. Seperti itu. Ya. Nah, itu kena kompensasi yang dibilang pemutusan kerja nggak, Pak? Ya kena sih, kalau kita aturan kena sih. Kalau kerja kontrak ya, penting Pak berdasarkan borongan itu aja Pak nanti Pak. Ya, jadi ngitungnya upah 1 harian. kali gaji juga, Pak? Ya kalau proret, kalau dia sebulan ya 1/12 gitu. Oh gitu, baik-baik. Ya 1/12 kali berapa gajinya itu kan sebulan. Kalau 3 bulan ya 3/12 gitu Pak. Terus kalau cuti, ini kalau memang cuti kalau sudah full ada, berarti cuti itu ada 2 aturan sih Pak. Ada yang baru 12 bulan baru dapat cuti, ada yang setiap bulan dapat cuti, itu ada pilihan seperti itu Pak. Jadi kalau memang dia sebulan terus keluar cuti 1 hari itu bisa seperti itu. Tapi ada juga yang setelah 12 baru muncul cutinya. Tapi di rata-rata project rasanya nggak mungkin Pak ada Ya. cuti itu Pak. Bapak pakai upah hasil aja Pak. Pakai apa, Pak? Pakai upah berdasarkan hasil. Oh, berdasarkan hasil progres ya Pak ya? Iya, itu. Jadi ngarahnya ke situ. Karena Bapak memang konstruksi biasanya arahnya ke situ. Fix unit price ya Pak ya? Jadi Iya. progres. Iya, data progres Pak. Dari situ aja nih kesana. Jadi kalau skala upah ini biasanya untuk pegawai yang tetap, kalau Bapak progres, Bapak juga harus lihat standar sih Pak. Kalau enggak kan pada nggak mau Pak kerja di tempat Bapak. Minimal UMK atau apa ya, gajinya dengan PT lain paling enggak jauh banyak atau beda Pak. Kalau beda kan nanti pada lari ke tempat lain. Gitu Pak Adi. Baik Pak, terjawab semua Pak. Terima Oke. kasih Pak Mujib. Terima kasih. Selamat ya. Pak Muji, Ya, saya dari Ambon. wes ya, mari Ibu dari Ambon. Nama saya Nia ya Pak. Terima Ya. kasih waktunya. Saya langsung ya Pak. Mari. Pak, kebetulan kan kami di Ambon ini cabang baru ya. Saya tugasnya dari awalnya dari Bali. Nah, untuk di Ambon sendiri karena baru, bagaimana ya Pak? Karena kita sempat berapa bulan kemarin kan kita kerjanya sistem karyawan harian. Terus sempat ada beberapa bulan kemudian dikontrak. Tapi karena sepi ikan, permintaan luar negeri juga sempat turun. Nah, jadi kami pernah ngistirahatkan karyawan begitu loh. Baiknya bagaimana ya Pak? Kontrak itu sendiri langsung atau sesuai tadi arahan dari Bapak training itu terkait itu kesepakatan kami dengan karyawan atau bagaimana ya Pak? Bagusnya ya. Bisa nggak dibuat berdasarkan hasil, Bu? Hasil itu bagaimana ya Pak? Hasil itu kayak itu, misalnya kita sama nelayan, misalnya dapat sekian, baru dihitung hasilnya berapa ton, baru dihitung seperti ini. Kalau karyawan misalnya nggak tahu nih bisnis Ibu detailnya seperti apa. Misalnya tadi kalau di bangunan ya, bangunan tuh kalau membangun pasang batu bata, itu batu bata per meter perseginya berapa itu. Jadi itu dihitung hasil itu. Seperti itu Bu, kalau bisa. Atau ada nggak yang dihitung pakai hasil? Misalnya di kami ada packing, pekerjaan packing, kalau packing 1 dus dibayar berapa, 2 dus berapa, dari situ. Itu Bu. Oh ini seperti ini ya Pak, seperti pabrik udang-udang di Banyuwangi sistem borongan itu tak? Iya, gitu Ibu. Oh gitu, ya. Janjinya berarti perjanjian itu, borongan seperti itu Bu. Oh gitu. Ya. Tapi gini Pak ya, plus minusnya menurut kami ada. Di saat kami musim ikan banyak, kami juga butuh karyawan tetap kan, itu sebagai motivasi juga ya Pak ya. Ya. Karena kami juga ada karyawan tetap yang kami juga sebagian sudah kami dapatkan BPJS, sebagian juga gaji sudah lebih dari UMK, di atasnya jauh ya. Khususnya yang untuk yang admin dan sebagainya. Nah, cuma pada saat kemarin kami mengistirahatkan karyawan, kami sedikit bingung ya. Kami membuat perjanjiannya mesti bagaimana, tapi memang ikan merosot ya Pak. Memang saat itu karyawan belum dikontrak, tapi sudah gaji bulanan seperti itu Pak. Bagaimana ya baiknya ya Pak? Jadi gini, Ibu pertama buat minimal
kapasitas produksi Ibu berapa itu. Misalnya minimal kapasitas saya itu butuh orang 10. Jadi ya yang ditetap 10 itu. Kalau pas lonjakan misalnya dapat 50. Ya Ibu hitung dulu minimalnya kapasitas produksi di Ibu gitu. Itu yang ditetapin atau dikontrak BKWT. Oh, Gitu. maksud Kalau Bapak kita cari musiman basic misalnya. dulu ya. Iya. Kebutuhan tetapnya berapa, kebutuhan Ya. mungkin karyawan kontrak berapa, karyawan harian atau borongan berapa, begitu ya Pak ya? Iya, itu pas fluktuatif. Ya misalnya kan karyawan PKW itu kan kontrak itu kan bisa musiman. Kalau pas musim panen baru kita kontrak. Oh, iya, Gitu. iya. Kalau iya. nggak panen ya udah habis seperti itu sih. Tapi kan tetap harus ada yang handle administrasi, ada apa itu yang ditetapin seperti itu. Oh iya, ya satu lagi Pak, kalau terkait PP nih, peraturan kan otomatis kita udah mengacu ke Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ya Pak ya? Iya, Bu. Sekarang. Ya. Nah ini karena kami juga di Ambon baru 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya Pak. Ya. Itu apakah kami sudah punya kewajiban menyusun PP atau kami juga perlu konsultasi dengan pihak di Snaker? Kami cukup baik sih selama ini hubungannya dengan beliau. Bagaimana baiknya ya Pak? Peraturan perusahaan, Bu, maksudnya? Iya, yang Undang-Undang Cipta Kerja ini apakah dituangkan dalam PP ya Pak? Nantinya kan begitu ya? Sama dengan yang PP kami yang lama ya. Cuma isi-isinya aja yang perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang, begitu ya Pak? Ya, kalau Ibu sudah punya PP, kan PP itu berlaku 2 tahun ya Bu ya. Jadi kalau 2 tahun Ibu lihat, kalau perlu ada penyesuaian Ibu sesuaikan, terus didaftarkan ke Disnaker biasanya seperti itu. Oh iya. Maaf saya simpulkan, tadi saya sempat mendengar inti Bapak mengambil jalur tengah, artinya segala sesuatunya itu yang terbaik adalah kesepakatan ya Pak ya. Ya. Cuma misalnya ada sesuatu dan lain hal, ya kalau karyawan menerima artinya berjalan baik, Ya. tapi kalau misalnya ada tuntutan itu ya perusahaan kalah gitu ya Pak ya. Iya, kelihatannya kalau secara hukum kita kalah kalau putus di PHI. Tapi kan kalau ngurus ke PHI, Pengadilan Hubungan Industrial itu kan kalau di Jawa Tengah itu kan di Semarang, Bu. Kadang jauh, teman-teman juga mikir juga kan seperti itu. Pak, boleh kasih masukan sedikit, kenapa kok dikatakan Bapak begitu yakin kita kalah itu dari sisi apanya ya Pak? Mohon penjelasannya. Kalau jelas kita, misalnya tadi, bayar kompensasi harusnya 1 kali upah. Tadi kan ada contoh, Ibu bayar karena kita kesulitan, ada itu kita bayar cuma setengahnya, kan jelas salah itu. Kalau salah ini, yang penting itu dulu. Kalau nggak ada kesalahan secara normatif, bayar upah minimal, itu namanya normatif, nggak masalah. Tapi kalau kita menyalahi normatif, ya ada kesempatan kerja bersama itu celah aja sih Bu. Tapi kalau dituntut ya mesti kalah, karena kita menyalahi. Ini celahnya orang HRD Bu. Ya betul. Sebenarnya case-nya dari dulu ya peluangnya apapun sama ya Pak ya. Iya, sama-sama ya kita kan kadang sisi manusiawi kan kita sentuh. Kan ini baru rugi nih seperti ini, itu bisa sih teman-teman. Saya kira sih istilahnya kalau orang Solo tuh diuangke Bu, ya udahlah nggak apa-apa lah. Nggih, diuangke. Tapi kalau secara HRD ini kok kayak anak paling besar ya Pak, selalu nomor 1. Padahal kita juga ingin jadi anak yang dimanja ya Pak. Baik Pak, terima kasih jawabannya nggih. Sehat-sehat selalu Pak. Alhamdulillah, nggih Bu. Mari. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah menunjukkan jam 12 siang, ya, maka di Ambon udah jam 2 Pak. Kita akan akhiri. Ya. Baik, kita sama-sama akan ucapkan terima kasih kepada Pak Muji yang sudah bersedia sharing pengalamannya. Ya, saya rasa untuk Anda terutama orang HR atau pemilik perusahaan pasti berkepentingan dengan isu-isu tentang pengupahan ya. Ya mudah-mudahan sudah menjadi jelas. Terima kasih Pak Muji, kita kasih tepuk tangan, aplaus yang meriah untuk Pak Muji. Pak Muji. Ya. Terima kasih Aryo, teman-teman semuanya. Ya, jadi tidak diragukan lagi hari ini kita bersyukur mendapatkan sharing dari seorang Pak Muji yang sangat berpengalaman di bidang HR ya. Kalau di total pengalaman kerjanya hampir 30 tahun ya. Oke, kita di sini adalah komunitas Digital Marketing Club, Sales Indonesia dan Motivation Daily. Bagi Anda yang belum member, silahkan
kontak Pak Ganda ya. Sudah saya setiap pekan, sepekan sekali, kita targetnya sepekan sekali akan mengadakan seminar seperti ini. Kita berusaha menjembatani antara teman-teman yang kompeten, ya, punya pengalaman, yang punya ilmu yang mau dibagikan, dengan Anda-Anda yang merasa cocok, ya, Anda merasa membutuhkan, merasa berminat, boleh menjadi peserta, ya. Nah, sejauh ini kita sudah, hari ini adalah yang ke-46, dan kita akan terus siapkan yang ke-47, dan mudah-mudahan masih bisa berlanjut terus ya. Oke, sekali lagi banyak terima kasih atas atensi Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri ini sekalian dulu. Baru selesai nge-zoom gue. Pak Muci mau kasih closing statement, silakan Pak Muci. Ya, terima kasih Pak Dio, teman-teman semuanya. Semoga dengan aturan yang baru ini memang di sisi kita dari pengusaha dan sisi karyawan memang ada yang diuntungkan, dan semoga kita usaha-usaha kita atau pekerjaan kita semakin lancar di kemudian hari dengan aturan yang baru ini. Dan selalu sehat semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Muci butuh foto